Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan bahas soal-soal latihan persiapan PAS Matematika Wajib semester 1. Oke, materi yang akan kita bahas itu mencakup nilai mutlak, persamaan nilai mutlak, pertidaksamaan nilai mutlak, sistem persamaan linear 3 variabel, kemudian persamaan linear kuadrat dan kuadrat-kuadrat, kemudian pertidaksamaan linear kuadrat dan kuadrat-kuadrat, terakhir adalah fungsi. Oke, langsung aja kita bahas soal yang pertama. Penyelesaian dari persamaan mutlak 4x sama dengan 12 adalah, penyelesaian itu kita berarti mencari x ya. Berarti, kalau kita punya mutlak 4x sama dengan 12, itu kan berdasarkan definisi nilai mutlak akan terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian yang positifnya, jadi 4x sama dengan 12, satu lagi adalah bagian negatifnya, minus 4x sama dengan 12. Oke, lanjut bisa kita selesaikan. Maka x-nya adalah, untuk bagian sini, x-nya adalah 12 dibagi dengan 4, maka x-nya sama dengan 3. Kemudian yang kedua, berarti x-nya akan sama dengan 12 dibagi dengan min 4, yaitu min 3. Maka penyelesaiannya adalah min 3 dan 3. Inilah solusinya atau penyelesaiannya. Lanjut ke nomor 2. Masih ditanyakan solusi, tapi persamaannya berubah menjadi mutlak x min 9 sama dengan 5. Prinsipnya sama, kita pecah menjadi dua bagian. Yang pertama bagian positifnya, berarti x minus 9 sama dengan 5. Yang satu lagi bagian negatifnya, min x minus 9 sama dengan 5. Oke, setelah kita bagi menjadi dua bagian, kita selesaikan. Maka min 9-nya pindah menjadi plus 9. Maka di sini kita dapatkan x-nya sama dengan 5 plus 9, 14. Satu lagi yang bagian bawah, ini supaya lebih gampang, minusnya kita pindah aja ke kanan ya. Jadi x min 9 sama dengan min 5. Maka kalau kita lanjutkan, min 9-nya akan pindah ke kanan menjadi plus 9 seperti ini. Maka min 5 plus 9 sama dengan 4. Jadi solusi dari persamaan di nomor 2 ini adalah 4 dan 14. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Di sini ada mutlak min 5 dikurang 6 dikali mutlak min 2. Oke, kita selesaikan dulu yang nilai mutlaknya. Mutlak min 5 adalah 5, kemudian dikurang 6 dikali mutlak min 2 adalah 2. Sampai sini jangan sampai terkecoh dengan urutan perhitungan. Jadi kalau ada pengurangan dan perkalian, yang harus kita kerjakan duluan adalah perkaliannya. Maka 6 kita kalikan 2 dulu jadi 12. 5 yang depan tetap, dikurangnya pun tetap. Maka 5 dikurang 12 itu sama dengan negatif 7. Lanjut ke nomor 4, solusi dari pertidaksamaan. Oke, sebelum kita masuk ke soal tentang pertidaksamaan, kita ingat dulu definisi dari pertidaksamaan nilai mutlak. Jika ada mutlak x kurang dari sama dengan A, maka itu berarti x-nya berada di antara negatif A sampai dengan positif A. Ini definisi jika kurang dari sama dengan, atau kalau kurang dari juga tinggal diubah, tinggal dihilangkan sama dengannya aja ya. Kemudian ketika kita punya tanda lebih dari atau lebih dari sama dengan, berarti itu artinya adalah bahwa x-nya kurang dari sama dengan negatif A, atau x-nya lebih dari sama dengan positif A. Jadi inilah definisi dari pertidaksamaan nilai mutlak. Maka kalau kita di sini punya bentuk mutlak x lebih besar dari 7, berarti dia masuk ke bentuk yang kedua. Berarti x-nya itu lebih kecil karena di sini nggak ada sama dengannya. Lebih kecil dari negatif 7 atau lebih besar dari positif 7. Lanjut yang nomor 5, tandanya adalah kurang dari sama dengan. Berarti dia masuk ke yang sebelah sini ya. Ketika mutlak x plus 8, berarti itu yang ada di tengah, seperti ini, kurang dari sama dengan 14. Berarti, jadi kayak gini definisinya, sebelah sini adalah negatif 14, di sini adalah 14. Kemudian karena kita mau mencari x aja, berarti plus 8-nya akan
pindah. Bukan pindah sih, sebenarnya dihilangkan gitu. Nah, cara menghilangkan plus 8 itu kan dengan dikurangi 8 ya. Jadi kalau ini kita tulis ulang dulu. Maka semua ruas kita kurang 8. Supaya plus 8 ini tadi hilang ya. Nah, ini habis, jadi tinggal X aja di tengah. 14 dikurang 8 adalah 6. Kemudian min 14 min 8 itu adalah negatif 22. Maka inilah penyelesaiannya. Lanjut ke nomor 6. Rata-rata suhu tubuh manusia secara normal adalah 36,85 derajat. Seseorang dianggap memiliki suhu tubuh yang normal jika suhu tubuhnya berbeda paling besar 0,35 dari 36,85. Interval suhu tubuh yang dianggap normal dalam konsep pertidaksamaan nilai mutlak. Oke, berarti jika kita misalkan suhu tubuh seorang manusia itu adalah X, yang terpilih secara acak itu adalah X, maka tadi selisihnya itu paling besar 0,35. Selisihnya dengan 36,85. Berarti X min 36,85 paling besar. Berarti tandanya adalah kurang dari sama dengan 0,35. Jangan lupa 0,35 ini bisa bagian atasnya atau bagian bawah. Berarti di sini kita menyertakan nilai mutlak. Mutlak X min 36,85. Ini karena kita ditanyakan interval, berarti pakai definisi yang tadi ya, ketika kurang dari berarti bentuknya akan seperti ini. Maka X min 36,85 kita letakkan di tengah, kemudian yang sebelah sini min 0,35, yang sebelah sini adalah 0,35-nya. Kalau kita selesaikan seperti tadi, berarti min 36,85-nya harus kita hilangkan, berarti semua ruas kita tambah ya, lawannya negatif kan positif. Berarti ini kalau kita tulis ulang, semua ruas akan kita tambah dengan 36,85. Nah, seperti ini. Yang ini habis, berarti tinggal X aja. 0,35 ditambah 36,85. 37,20. Yang satu lagi 36,50. Nah, inilah interval suhu tubuh manusia yang normal berdasarkan data yang diketahui ini. Oke, lanjut ke nomor 7. Kita udah mulai masuk ke sistem persamaan linear 3 variabel. Di sini diketahui bahwa 3x ditambah 4y ditambah 5z sama dengan 33. Ketika x-nya diketahui 2, z-nya sama dengan 3, maka y-nya sama dengan. Oke, berarti kita substitusi ya yang diketahui di sini. X-nya ganti jadi 2, 3 kali 2 ditambah 4y yang ditanyakan, z-nya adalah 3. Jadi seperti ini, sama dengan 33. 3 kali 2, 6, ditambah 4y ditambah 5 kali 3, 15, sama dengan 33. 4y-nya kita letakkan di depan, kemudian 6 ditambah 15 itu adalah 21 sama dengan 33. Maka 4y sama dengan 33 plus 21-nya pindah menjadi min 21. Maka 4y sama dengan 12. Maka y-nya sama dengan 12 dibagi 4, yaitu 3. Lanjut ke nomor 8. Diketahui x plus 5y min 2z sama dengan 17. Satu lagi, min x ditambah 3y plus z sama dengan 20. Dan y-nya diketahui adalah 2. Oke, dari dua persamaan ini dan ini bisa kita langsung eliminasi. Kita hilangkan x-nya ya. Ini dengan cara ditambah. 5y tambah 3y itu 8y. Kemudian min 2z plus z itu adalah min
Z. 17 ditambah 20 itu 37. Oke, karena Y-nya sudah diketahui 2, berarti bisa kita substitusi 8 dikali 2 dikurang Z sama dengan 37. Maka 8 kali 2 adalah 16, dikurang Z sama dengan 37. Maka min Z sama dengan 37, 16-nya pindah menjadi min 16, maka min Z sama dengan 21. Maka Z-nya otomatis adalah min 21. Oke, lanjut ke nomor 9. Diketahui 7X plus 2Y plus 3Z sama dengan 20. Kemudian min X min 7Y plus 3Z sama dengan min 8. Yang ditanyakan adalah 8X plus 9Y. Oke, jika ini kita eliminasi, dua persamaan yang diketahui kita eliminasi, 20 dikurang min 8 itu adalah 28, kemudian 3Z dikurang 3Z itu 0, 2Y dikurang min 7Y berarti jadi 9Y, 7X dikurang min X berarti menjadi 8X, 8X plus 9Y. Ternyata bentuk yang ini sama dengan ini kan. Maka 8X plus 9Y sama dengan 28. Jadi jawabannya adalah 28. Oke, lanjut ke nomor 10. Solusi dari sistem persamaan di atas adalah, berarti kita akan mencari X, Y, dan Z. Kita akan coba eliminasi 1 dan 2 dulu. Berarti min 3X plus Z sama dengan 9. Min 2X plus Z sama dengan 5. Kalau kita kurang, 9 dikurang 5, 4. Z dikurang Z habis ya, 0. Min 3X ditambah 2X. Jadinya min X. Maka X-nya sama dengan min 4. Oke, setelah dapat X, kita bisa cari Z dengan substitusi ke persamaan 1 atau 2. Kita substitusi ke persamaan 1 aja. Min 3X plus Z sama dengan 9. X-nya udah kita dapat min 4 ditambah Z berarti sama dengan 9. Min 3 kali min 4 itu 12. 12 tambah Z sama dengan 9, maka Z-nya sama dengan 9 dikurang 12. Maka Z-nya sama dengan min 3. Oke, lanjut kita akan cari Y-nya. Dengan cara substitusi ke persamaan 3. Di sini ada X plus 3Y plus 2Z sama dengan 10. X-nya min 4, kemudian Y-nya yang dicari, Z-nya min 3 sama dengan 10. Berarti min 4 ditambah 3Y, 2 dikali min 3, min 6 sama dengan 10. 3-nya kita kedepankan, min 6 berarti min 10 ya. Sama dengan 10, maka 3Y sama dengan 10 min 10 tambah 10. Berarti 3Y sama dengan 20, maka Y-nya sama dengan 20 per 3. Oke, lanjut ke nomor 11. Diketahui keliling dari segitiga ABC adalah 75. Jika panjang AC adalah 4 cm lebih panjang dari AB, kemudian BC itu 5 cm lebih kecil dari AC, dan jika X sama dengan AB, Y sama dengan BC, Z sama dengan AC, maka sistem persamaan yang menggambarkan kondisi di atas adalah, oke, berarti karena ini segitiga ya, keliling dari segitiga, perimeternya itu adalah penjumlahan semua sisi. Berarti X tambah Y tambah Z adalah 75. Kemudian katanya diketahui bahwa AC di sini adalah X ya. Z, sorry. Berarti Z di sini sama dengan 4 cm lebih panjang. Berarti 4 plus dari AB. AB di sini adalah X. Berarti 4 plus X. Kemudian katanya BC itu adalah Y, berarti Y sama dengan 5 cm lebih pendek dari AC. AC di sini tadi Z, berarti Z dikurang 5. Karena 5 cm lebih pendek ya.
Oke, supaya lebih seragam, bisa yang persamaan ketiga ini kita ubah menjadi Z sama dengan. Berarti min 5-nya pindah ya. Jadi Y plus 5. Nah, inilah sistem persamaannya. Kita ditanyakan sistemnya aja. Oke, sekarang kita masuk ke soal tentang persamaan kuadrat dan linear. Di sini kita diminta menentukan penyelesaiannya atau solusinya. Salah satu cara yang bisa kita gunakan adalah dengan substitusi ya. Berarti yang kuadrat kita posisikan di kiri aja, seperti ini, sama dengan 4x min 2, seperti ini. Kemudian kita pindahkan yang 4x min 2-nya. 4x menjadi min 4x, min 2 menjadi plus 2. Sama dengan 0. Berarti x kuadrat min 3x min 4x jadinya min 7x. 8 ditambah 2 sama dengan 10. Baik, selanjutnya kita faktorkan. Di sini ada x kuadrat, kita pecah menjadi x dan x. Kita cari dua angka yang ketika dikalikan hasilnya adalah 10 dan ketika ditambah hasilnya min 7. Berarti angka itu adalah min 5 dan min 2. Maka dari sini kita dapatkan bahwa x min 5 sama dengan 0, maka x-nya sama dengan 5. Yang satu lagi, x min 2 sama dengan 0, berarti x-nya sama dengan 2. Kemudian kita akan cari y-nya sekarang. Kita substitusi ke bagian linearnya aja supaya lebih mudah. Berarti y sama dengan 4x min 2. Nanti x-nya kita ganti dengan yang sudah kita dapat tadi. Berarti untuk bagian ini, y-nya sama dengan 4 dikali 5 dikurang 2. 4 kali 5, 20, dikurang 2 itu 18. Kemudian yang kedua, y sama dengan 4 dikali 2 dikurang 2. 4 dikali 2, 8, dikurang 2, 6. Y-nya sama dengan 6. Maka solusinya adalah yang pertama yaitu 5,18. Dan yang kedua adalah 2,6. Lanjut ke nomor 13. Di sini pertanyaannya hanya jumlah dari penyelesaiannya. Jadi sistem persamaan ini punya berapa solusi gitu. Berarti kalau ini Berarti kalau ini caranya sama kayak tadi, yang kuadrat kita posisikan di kiri sama dengan bagian yang linearnya. Kemudian linearnya kita pindahkan, x jadi min x, min 7 menjadi plus 7 sama dengan 0. Berarti x kuadrat min 3x min x jadinya min 4x min 2 plus 7 jadinya plus 5 sama dengan 0. Nah, karena yang ditanyakan hanya jumlah dari penyelesaian, maka sampai sini tidak perlu difaktorkan, kita cukup menentukan A, B, dan C-nya. A-nya di sini adalah 1, koefisien dari x kuadrat, B-nya adalah min 4, koefisien dari x, dan C-nya adalah 5, konstantanya. Kita substitusi ke rumus diskriminan. Diskriminan itu adalah B kuadrat min 4 AC. Berarti di sini min 4 kuadrat dikurang dengan 4 dikalikan 1 dikali dengan 5. Min 4 kuadrat 16. Min 4 kali 1 kali 5, 20. 16 dikurang 20 itu min 4. Nah, min 4 ini kurang dari 0 kan ya. Kalau kurang dari 0 berarti kesimpulannya tidak ada solusi. Atau dengan kata lain, jumlah penyelesaiannya adalah 0. Jadi kalau D-nya itu kurang dari, berarti itu tidak ada solusi. Sama dengan 0 berarti solusinya ada 1. Lebih dari 0 berarti solusinya ada 2. Oke, selanjutnya nomor 14. Di sini ada
sistem persamaan kuadrat dan kuadrat. Nah, untuk kuadrat dan kuadrat yang lebih gampang itu kalau kita eliminasi. Jadi di sini kita punya Y sama dengan X kuadrat plus 8X min 11. Kemudian Y sama dengan 13 min X kuadrat. Di sini walaupun X kuadrat dan min X kuadrat bisa kita eliminasi dengan menjumlahkan, tapi sasaran pertama kita itu menghilangkan Y-nya. Jadi Y-nya yang kita hilangkan, maka di sini dikurang. Y dikurangi Y itu adalah 0. Y dikurangi Y adalah 0. Kemudian X kuadrat dikurang min X kuadrat jadinya 2X kuadrat. 8X gak ada temennya di bawah jadi plus 8X. Min 11 dikurangi 13 itu adalah min 24. Oke, sekarang kita bagi 2 semuanya. Tapi kita tukar posisinya, jadi yang ini ada di sebelah kiri. 2x kuadrat bagi 2 itu x kuadrat. 8x bagi 2 jadi 4x. Min 24 bagi 2 itu min 12. Sama dengan 0. Nah, sampai sini kita faktorkan. X kuadrat menjadi x dan x. Kita cari dua angka yang ketika dikalikan hasilnya min 12 dan ditambah hasilnya plus 4. Maka angka itu adalah min 2 dan plus 6 ya. Oke, jadi dari sini kita dapatkan X min 2 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 2. Yang satu lagi adalah X plus 6 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan min 6. Selanjutnya bisa kita cari Y-nya dengan substitusi ke salah satu. Yang bagian bawah aja ya. Y sama dengan 13 min X kuadrat. Ini kita akan substitusi ketika X-nya 2 berarti 13 dikurang 2 kuadrat. 13 dikurang 4 ya. Hasilnya 9. Yang satu lagi 13 dikurang min 6 kuadrat. Berarti berapa tuh? 36. 13 dikurang 36. Jadinya adalah negatif 23. Nah, maka penyelesaiannya adalah 2,9 dan min 6, min 23. Oke, nomor 15. Sistem persamaan di atas memiliki berapa solusi? Berarti caranya sama seperti tadi. Kita eliminasi aja ya. Kuadrat min 5x plus 6. 3x kuadrat min 3x plus 7. Ini akan kita kurangi. Y dikurangi itu 0. Nah, untuk menghindari minus boleh kita menguranginya dari bawah ke atas. Jadi 3x kuadrat dikurang x kuadrat itu adalah 2x kuadrat min 3x min 5x. Min 3 min 5 berarti jadi min 3 plus 5 ya. Jadinya plus 2x. 7 dikurang 6 itu adalah 1. Nah, sampai sini berarti A-nya adalah 2, B-nya adalah 2, C-nya adalah 1. Maka D, B kuadrat min 4AC. B-nya di sini 2, berarti 2 kuadrat dikurang 4 dikali A-nya 2, C-nya 1. Seperti ini, 2 kuadrat 4, 4 dikali 2, 8, dikali 1, 8. 4 dikurang 8 itu negatif 4. Kurang dari 0. Maka kesimpulannya tidak ada solusi atau solusinya 0. Oke, nomor selanjutnya, nomor 16. Di sini kita diminta arsir daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan berikut. Oke, cara mengarsir itu berarti adalah dengan menguji titik. Dan titik yang paling gampang untuk diuji adalah 0,0. Atau artinya kita substitusi X-nya 0 dan Y-nya pun 0. Oke, untuk
pertidaksamaan yang kuadratnya, di sini kan kita punya y lebih besar dari x kuadrat min 6x plus 5. Kita uji nih titik 0,0. Dengan kata lain kita ganti y-nya 0, x-nya juga 0. Seperti ini. Nah, berarti 0 lebih besar dari 0 dikurang 0 tambah 5, jadi 5 ya. 0 lebih besar dari 5. Pernyataannya salah kan ya. Nah, karena pernyataannya salah, maka kita lihat di sini grafik dari kuadratnya jelas adalah yang bagian parabola. Terus 0,0 ada di sini. Dan ini pernyataannya salah. Udah gitu, di sini kan kita diminta mengarsir daerah penyelesaian. Berarti yang kita arsir itu yang benar. Ya, jadi kalau misalkan kita diminta mengarsir daerah penyelesaian, berarti kita arsir daerah yang benar. Gitu. Beda sama kalau yang kemarin daerah bersih adalah daerah penyelesaian, berarti kita arsir yang salah. Jadi kalau kayak gini, arsir daerah penyelesaian berarti kita mengarsir pernyataan yang benar. Ini 0 salah, berarti yang arsir kita bagian atasnya. Kayak gini. Kemudian yang satu lagi. Untuk bagian linearnya ada y kurang dari 2x plus 3. Kita uji lagi, y-nya kita ganti 0. X-nya pun kita ganti jadi 0, maka 0 kurang dari 2 kali 0, 0 tambah 3, 0 kurang dari 3, betul. Nah, garisnya adalah yang ini. Kalau kita perpanjang akan seperti ini ya. Kemudian 0,0 ada di sini. Dan dia benar pernyataannya, berarti yang sebelah sini yang kita arsir. Nah, maka daerah penyelesaiannya karena dimintanya yang diarsir ya, itu yang kena dua-duanya nih, yang kena warna merah sama ungu, jadi bagian sini. Oke, sekarang kita masuk ke nomor 17. Ini udah bahas tentang fungsi. Jadi kalau diketahui grafik fungsinya, ditanyakan manakah yang merupakan fungsi dan bukan fungsi. Salah satu cirinya adalah ketika kita ambil satu x di sini di garis yang horizontal, itu dia cuma berpasangan tepat satu. Nah, itu ciri-ciri fungsi. Jadi cuma berpasangan tepat satu. Berarti grafik yang A ini adalah fungsi, yang B juga fungsi ya, karena dalam satu X ini cuma berpasangan satu kali aja. Kalau yang C, kita lihat kalau kita ambil di sini X, dia ada bawah, ada atas juga di sini kan. Berarti ini bukan fungsi. Kemudian yang D kalau kita tarik di sini, dia cuma sekali berpasangannya, berarti ini fungsi. Yang E juga fungsi, karena kalau kita ambil sini secara random, itu cuma berpasangan sekali aja. Oke, untuk gambar yang selanjutnya, sini terlihat bahwa ini bukan fungsi ya, karena ketika kita tarik satu titik di sini, dia ada bagian berpasangan dengan bagian atas sini dan bawah sini, berarti ini bukan fungsi. Kemudian kalau di sini pun juga sama, bukan fungsi karena dia berpasangan dua kali. Ini juga bukan fungsi karena bahkan berpasangannya banyak banget nih titiknya ke atas dan ke bawah, berarti ini bukan fungsi. Untuk yang D ini berarti fungsi karena cuma sekali aja bagian atas. Ini fungsi. Kemudian yang ini jelas bukan fungsi karena ada bagian atas bagian bawah. Oke, lanjut. Identifikasi sifat-sifat fungsi berikut. Jadi yang perlu ditekankan di sini adalah bahwa ini sudah teridentify sebagai fungsi. Kita cukup menentukan sifatnya aja. Sifatnya itu ada 3 ya. Bisa bersifat surjektif, kemudian bisa injektif, dan juga bijektif. Nah, untuk yang A, di sini kita lihat bahwa 1, 4, 9, dia benar-benar tidak berulang kan ya. Berarti bisa dikategorikan sebagai fungsi bijektif. Fungsi 1, 1 gitu. Nah, untuk yang B, di sini satunya berulang. 1, 1, terus 9. Berarti, kalau berulang seperti ini, dia masuknya fungsi surjektif. Oke, lanjut ke nomor 19, lengkapi tabel di bawah ini. Di sini ada gambar grafik dari suatu fungsi. Fungsinya adalah fungsi
Kalau garis lurus berarti adalah linear. Notasinya bahwa fx sama dengan ax plus b. Ini dari fungsi linear. Yang kedua, parabola seperti ini. Jelas dia adalah kuadratik. Notasinya adalah ax kuadrat plus bx plus c. Yang ketiga, ini merupakan grafik rasional, atau nama lainnya ada juga yang menyebutnya resiprokal, pecahan gitu. Sama aja ya. Notasinya itu adalah fx sama dengan ax plus b dibagi dengan cx plus d. Oke, lanjut ke nomor 20. Kita balik ke sistem persamaan linear 3 variabel. Kita diminta menentukan solusinya atau penyelesaiannya. Jadi kita ambil dulu ya dua persamaan, misalkan 1 dan 2 yang ini. Berarti di sini kita punya x plus y plus z sama dengan min 6, x min 2y plus z sama dengan 3. Oke, sekali kita kurangi, sebenarnya langsung dua variabel nih hilang. X dikurang x itu 0, y dikurang min 2y, jadinya kan 3y. Gini ya. Kemudian z dikurang z 0. Min 6 dikurang 3, berarti min 9. Berarti y-nya sama dengan min 9 dibagi dengan 3. Maka y sama dengan negatif 3. Nah, sekarang kita bisa ambil persamaan 2 dan 3 misal. Jadi x min 2y plus z sama dengan 3 akan kita eliminasi dengan min 2x plus y plus z sama dengan 9. Oke, ini kalau kita kurangi, 3 dikurang 9 itu min 6, z dikurang z itu 0, min 2y dikurang y, jadinya min 3y, x dikurang min 2x, min ketemu min, jadinya plus ya, x plus 2x jadinya 3x. Nah, tadi kan udah kita dapat y-nya min 3, berarti di sini kita bisa ganti jadi min 3 sama dengan min 6. Berarti 3x, min 3 kali min 3 itu plus 9 sama dengan min 6. Maka 3x sama dengan min 6 plus 9 nya pindah jadi min 9. Maka 3x sama dengan negatif 15. Maka x-nya adalah min 15 dibagi 3, yaitu min 5. Nah, udah dapat x, udah dapat y, berarti kita bisa cari z dengan substitusi ke salah satu. Ini kita akan substitusi ke persamaan pertama aja. Jadi x plus y plus z sama dengan min 6. X-nya di sini min 5. Berarti min 5, y-nya min 3 ditambah min 3 ditambah z sama dengan min 6. Min 5 tambah min 3 itu min 8 tambah z sama dengan min 6. Maka z-nya sama dengan min 6, min 8-nya pindah jadi plus 8. Maka z-nya sama dengan 2. Nah, inilah himpunan penyelesaiannya atau solusinya, yaitu min 5, min 3,2. Lanjut ke nomor 21. Sebuah persegi panjang memiliki panjang 2 kali lebarnya. Jadi kalau kita tuliskan di sini panjang sama dengan 2 lebar. Jika panjang berkurang 6 cm, jadi katanya panjangnya berkurang 6 cm dan lebarnya bertambah 4, ini panjang yang baru ceritanya ya, ini lebar yang baru. Areanya menjadi 36, maksudnya tuh luasnya jadi 36. Berarti kan kalau luas persegi panjang itu panjang dikali lebar ya. Panjangnya yang baru tadi panjang awal dikurang 6, karena berkurang 6, dikali dengan lebar yang barunya lebar awal ditambah 4 kayak gini. Hasilnya adalah 36. Terus yang ditanyakan tentukan panjang dan lebar asalnya, originalnya berapa. Berarti P sama L ini akan kita cari. Oke, sampai sini kita bisa substitusi bahwa P yang di sini adalah 2L. Jadi 2L min 6 dikali dengan L plus 4 gitu, sama dengan 36.
Habis itu kita kalikan, 2L dikali L itu 2L kuadrat, 2L dikali 4, 8L, min 6 dikali L itu min 6L, min 6 dikali 4, min 24, sama dengan 36. Maka 2L kuadrat ditambah 8L dikurang 6L itu plus 2L ya. Min 24, 36-nya pindah menjadi min 36 sama dengan 0. Maka lanjut, 2L kuadrat ditambah 2L, min 24, min 36, hasilnya adalah min 60, sama dengan 0. Karena ini kelipatan 2 semua, berarti bisa kita bagi 2. 2L kuadrat bagi 2 jadinya L kuadrat, 2L bagi 2 jadinya L, min 60 bagi 2 jadi 30. 0 bagi 2 jelas 0. Nah, setelah ini bisa kita faktorkan. L kuadrat menjadi L dikalikan L. Kita cari dua angka yang kalau dikalikan hasilnya min 30. Kalau ditambah hasilnya plus 1. Angka itu adalah plus 6 dan min 5. Ya, sama dengan 0. Maka dari sini kita akan dapatkan L plus 6 sama dengan 0, maka L-nya sama dengan negatif 6. Yang satu lagi, L min 5 sama dengan 0, maka L-nya sama dengan 5. Karena lebar itu tidak mungkin negatif, maka yang ini tidak berlaku, hanya berlaku yang ini, lebarnya adalah 5. Setelah itu kita cari panjangnya. Panjang tadi adalah 2 kali lebar ya. Jadi 2 kali 5. 2 kali 5 sama dengan 10. Nah, berarti panjang originalnya, panjang asalnya adalah 10, kemudian kalau lebarnya adalah 5. Lanjut ke nomor 22, sketsa grafik dan tentukan domain dan juga asimtot dari Y sama dengan 2X min 4 dibagi dengan X min 1. Ini fungsi rasional ya, atau fungsi resiprokal. Kita tentukan ABCD-nya dulu supaya gampang. A-nya sama dengan 2, B-nya adalah min 4, C-nya adalah 1, dan D-nya adalah negatif 1. Kemudian, domainnya di sini adalah, jadi untuk domain dari pecahan rasional, itu kan kita cukup fokus ke penyebut ya. Bahwa penyebutnya ini, si X min 1 berarti kalau soal ini, itu tidak boleh sama dengan 0. Maka X-nya tidak boleh sama dengan min 1-nya pindah jadi 1. Inilah domainnya. Kemudian kita lanjut cari asimtot. Nah, asimtot itu kan terbagi jadi 2 ya. Ada asimtot tegak dan asimtot datar. Asimtot tegak itu berarti X. Nanti asimtot datar itu berupa Y. Nah, asimtot tegak itu berarti rumusnya adalah min D per C. Sedangkan yang Y-nya itu adalah A per C. Kita substitusi langsung. D-nya di sini adalah min 1, berarti min 1, C-nya adalah 1. Min ketemu min plus 1 dibagi 1, 1, berarti asimtot tegaknya X sama dengan 1. Asimtot datarnya A-nya 2, C-nya 1. Oke, kita udah dapet asimtot tegaknya X sama dengan 1. Datarnya adalah Y sama dengan 2. Nah, untuk membuat grafik setelah kita dapat asimtot, kita harus cari juga titik-titik yang dekat dengan asimtot gitu ya. Kita substitusi, kita uji titik ibaratnya gitu. Dengan X-nya yang mendekati asimtot tegak. Jadi karena di sini kita udah dapat asimtot tegaknya adalah X sama dengan 1, berarti kita pilih beberapa X yang dekat dengan 1 gitu. Jadi sebelah kirinya 1 itu kan ada 0, kemudian nanti ada min 1, ada min 2, ya kan? Terus yang sebelah kanannya ada 2, ada 3, ada 4. Nah, ini bisa kita substitusi nih. Oke, jadi kita akan substitusi ya. X-nya
Yang pertama kita akan substitusi ketika X-nya 0. Nah, berarti Y akan sama dengan 2 dikalikan 0 dikurang 4 dibagi dengan 0 dikurang 1. Kayak gini ya. 2 dikali 0 kurang 4 itu min 4, 0 dikurang 1 itu min 1. Min 4 bagi min 1 itu 4. Jadi di sini 4. Lanjut, ketika X-nya min 1. Berarti Y akan sama dengan 2 dikali min 1 dikurang 4. Kemudian min 1 dikurang min 4. 2 dikali min 1 itu min 2. Min 2 min 4. Min 6. Min 1 min 4. Min 5. Min 6 per min 5. 6 per 5. Itu sekitar 1, ya. Satu koma 2. Lanjut, ketika X-nya sama dengan min 2, berarti Y-nya sama dengan 2 dikali min 2 dikurang 4 dibagi dengan min 2 dikurang 1. Hasilnya adalah 2 dikali min 2 min 4, min 4 min 4, min 8, min 2 min 1, min 3, 8 per 3. 8 per 3 itu sekitar 2,6, 2,7. Lanjut, ketika X sama dengan 2, maka Y sama dengan 2 dikalikan 2 dikurang 4 dibagi dengan 2 dikurang 1. 2 kali 2, 4 kurang 4, 0. 0 dibagi 1, 0 ya. Ketika X-nya 3, berarti Y-nya sama dengan 2 dikali 3 dikurang 4 dibagi dengan 3 dikurang 1. 6 dikurang 4, 2. 3 dikurang 1 itu 2. Ini 2 bagi 2, 1. Terakhir, ketika X-nya 4, maka Y-nya 2 dikali 4 dikurang 4 dibagi 4 kurang 1. 2 kali 4, 8 dikurang 4, 4. 4 dikurang 1, 3. 4 per 3 itu sekitar 1,3-annya. Nah, berarti sini bisa kita lengkapi tabelnya. Min 1 itu tadi jadi 1,2. Ketika X-nya min 2 itu Y-nya 2,6. Ketika X-nya 2, Y-nya 0. Ketika X-nya 3, Y-nya 1. Kemudian ketika X-nya 4, Y-nya 1,3. Nah, data inilah yang akan kita gambarkan di grafik. Oke, sekarang kita akan menggambar grafik ya. Yang pertama, kita buat dulu asimtotnya. Asimtot tegaknya adalah X sama dengan 1. Berarti posisinya ada di sini. Kita buat garis asimtotnya. Jadi asimtot itu sebagai batas yang tidak boleh dilewati oleh grafik fungsi. Kemudian asimtot datarnya adalah Y sama dengan 2. Berarti posisinya ada di 1, 2, ada di sini ya. Kita buat garisnya seperti ini. Oke, setelah jadi asimtotnya, kita letakkan titik-titik yang udah tadi kita dapat. 0,4. Ketika X-nya 0, Y-nya 4. 1, 2, 3, 4 ada di sini. Min 1, 1,2. Min 1 ada di sini, Y-nya 1,2. Berarti sekitar di sini ya, kira-kira. Kemudian min 2,6. Min 2 dia ada di sini, 2,6 itu ada di atas sini ya, sekitar sini. Kemudian ketika X-nya 2, Y-nya 0. X-nya 2, Y-nya 0, berarti di sini. Ketika X-nya 3, Y-nya 1. Berarti ada di sini. Ketika 4, 1,3. 4 ada di sini, 1,3 berarti sekitaran sini. Oke, kita bisa langsung tarik garisnya. Jadi asimtot itu sebagai batas, dia tidak boleh dilewati oleh grafiknya. Jadi si grafik ini
semakin lama akan semakin mendekati asimptot tapi tidak melewati. Kita cek lagi min 1, min 2, min. Oh, ini harusnya min 1, saudara-saudara. Ini harusnya min 1, sorry. Berarti di sini min 2 ya. Ini min 2, min 6 dibagi min 2 itu hasilnya 3. Nah, berarti di sini hasilnya harusnya 3. Jadi gitu ya, kalau misalkan kalian menemukan kayak satu titik yang kok kayak nggak seharusnya, berarti cek aja lagi di perhitungan. Kemungkinan ada yang salah hitung. Jadi di sini seharusnya tadi itu adalah 3. Nah, berarti di sini 3, min 1,3 itu posisinya ada di sini. Ya betul ya. Jadi kalau ada kira-kira titik yang malah membuat grafiknya tidak seharusnya kayak terbagi 2 gini kan ya, ciri-ciri resiprokal tuh atau ciri-ciri rasional itu, jadi dicek lagi perhitungannya. Kayak tadi di sini ada salah hitung. Kak, gambarnya adalah seperti ini, sketsa grafiknya kurang lebih. Oke, sekian pembahasan dari soal-soal latihan persiapan PAS Matematika Wajib kelas 10. Selamat belajar dan semoga sukses ujiannya.